Ini saya coba lepas manometernya saya lepas. Mbok menawa masih ada anginnya di dalam. Tapi nggak ada anginnya. Ini nggak ada ngeses, berarti kan anginnya udah habis. Tapi kok seret ya, ngelepas tutupnya ini agak seret. Ini manonya bagus, keren, presisi. Tapi sayangnya dratnya nggak umum. Kalau umumnya kan M10 kali 1. Kalau itu sedikit lebih kecil kayaknya. Ini saya coba paksa dengan mencolokkan quick fill sebagai tambahan kekuatan jari. Ini seret banget ini, nggak tahu kenapa. Nah, ini udah longgar, udah ringan. Padahal silnya ini cuman satu, harusnya satu. Nah, silnya satu. Dan pelumasnya banyak, sampai kelomoh-kelomoh. Pabriknya lah ngasih pelumas nggak karuan banyaknya. Tapi kenapa kok sampai ngancing ngakep ya? Dan ini tutupnya lumayan panjang. Tapi walaupun panjang, bagian dalamnya ini dikeruak. Nah, jadi bagian tengah sini dicoak sebagai penambah volume. Jadi nggak bantet, nggak utuh buntut gitu. Jadi ada coaknya di dalam untuk menambah ruang. Terus untuk mengeluarkan regulator ini akan saya sogok pakai ini serombong karbon. Ini juga kayaknya nganceng juga gitu loh. Soalnya yang depan tadi diputer aja seret, apalagi ini yang didorong ya. Jadi mungkin perlu sedikit usaha. Saya tak coba nih dulu. Tetap nggak mau lepas sih. A few moments later. Nah, akhirnya regulator bisa terlepas juga. Tadi perlu sedikit usaha ya, karena memang berat banget, dorongnya berat banget. Tapi sekarang udah bisa terlepas. Dan ini regulatornya bagus ya, ada setelannya. Ini kalau sekilas seperti Huma. Dan yang pasti ini lebih bagus dari regulator paintball yang harga 250 ribuan itu, karena ini bisa di setel. Dan untuk diameter tabungnya ini karena sketmas saya ini ngaco, nggak presisi ya, anggap aja 35 gitu ya. Soalnya kalau 34 lebih tebal dari 34. Terus ini ini soalnya bagian bawah drat ini ditipisin untuk wadah silnya tadi, sil tutup. Nah, ini tebalnya 3 mili, anggap aja 3 mili lah. Dengan diameter luar 35 mili. Terus tebal 3 mili. Panjangnya 42 cm. Jadi lumayan lah, walaupun OD-nya nggak sampai 38, hanya 35, tapi volumenya lumayan. Dan ini regulatornya, ini untuk regulator nanti nggak saya apa-apain ya, saya nggak berani bongkar karena ini udah disetel dari sananya, tapi juga nggak tahu setelan regulnya itu berapa PSI, nggak tahu. Cuman yang saya salut ini regulatornya bagus, ada lubangnya 2, itu kayaknya lubang indikator kebocoran kalau nggak salah.
Dan nanti di waktu yang akan datang regulator ini tetap akan saya bongkar, tapi untuk saat ini saya belum berani. Dan ini chambernya, ini seal regulator. Terus ini per valve, modelnya unik, mengerucut dengan panjang berapa ini? Panjangnya 5,5 cm. Panjang 5,5 cm. Modelnya mengerucut dan ini seal. Letaknya di sini. Jadi regulator ngedratnya di rumah valve sekaligus sebagai penahan per valve. Nah, masangnya seal harusnya di sini ya. Nah, seperti ini contoh pemasangan regulatornya itu seperti ini. Jadi untuk tutup belakang ini memang nggak ada sealnya karena sudah terwakili oleh seal regulator. Kalau tutup belakang, tutup depan tadi kan ada sealnya satu. Kalau yang belakang ini nggak ada. Terus itu bagian dalamnya. Nah, ini ini ruangnya juga lumayan lebar, volumenya juga lumayan ini ID-nya 18 mili lah, anggap aja 18 ID 18. Tapi ini yang terukur adalah ID dari dratnya ya, padahal di bawah drat sana itu diperbesar ruangnya. Jadi ruang di bawah drat itu tidak seperti dratnya, tapi diperbesar di sekelilingnya sampai mentok ke bawah. Dengan kedalaman berapa ini? Saya anggap aja ID-nya 20 lah, ID 20 dengan kedalaman 49,5. 49,5 itu kalau full dari dasar ke permukaan. Tapi kan masih dipangkas oleh drat regul. Ini drat regulnya 10 atau 1 cm, 10 mili atau 1 cm. Jadi 49 diambil 10 masih 39. 3,9 cm dalamnya dengan lebar ruangnya 2 cm. Ya lumayan lah. Volumenya lumayan besar ini. Ya pantas saja walaupun dia pakai regul tanam, regul di dalam tabung, tapi powernya lumayan besar. Dan ini apa ya? Yang agak aneh ini adalah powernya. Karena apa? Per hammernya itu lembut, tapi powernya lumayan besar. Dan ini adalah penampakan bagian belakang. Ini baut ada berapa ini? Untuk melepas chamber ada bautnya 2, di baut dari bawah dan 1 pantek di belakang. Jadi chamber ini dibaut dari bawah ya. Kalau chamber tumbuk lokal kan dibaut dari atas. Jadi kalau dilihat dari atas itu pateng celekunik, ada lubang-lubang baut. Kalau T-Rex ini dilihat dari atas dia rapi, halus karena memang bautnya dari bawah. Nah ini bautnya 2. Ukurannya kunci L-nya tadi ukuran 3 mili. Terus bagian belakang ini tidak dibaut tapi dipantek dari samping tembus ke samping. Nah, jadi pantek 1 dan baut 2.
Nah, ini chamber udah terlepas. Dan seperti inilah bentuk chamber mentahnya. Dalam arti mentah itu enggak terpasang. Yang unik bolt action atau grendelnya ini ada ceklik-cekliknya. Nah, di ceklik-cekliknya itu ada gotri tadi di atas. Nah, itu penggantol atau pengait hammer. Nah, jadi tonjolan indikator terkokang itu terdorong oleh ini pengait hammer. Jadi aktifnya saat grendel ditarik, dia terdorong oleh pengait hammer. Terus ini ruang hammernya seperti ini. Dan ini adalah lubang transfer. Ini bahannya kuningan ya, dengan ukuran 4 mili. Lubang transfernya 4 mili yang di kuningan tadi. Terus yang di ruang valve ini 3,8 mili. Terus yang dilaras 3,2 mili. 3,3 mili. Jadi lubang transfer dilaras itu lebih kecil dari yang di kuningan tadi. Ini sealnya, seal transfer. Terus untuk lubang transfer yang di chamber ini 4 mili. Jadi lubang transfer yang di chamber dan di kuningan itu ukurannya sama. Anggap aja 4 mili sama. Cuman yang di rumah valve sedikit lebih kecil, dia 3,8. Yang dilaras lebih kecil lagi, 3,3. Jadi kalau mau maksimal ya yang dilaras digedein, disamakan dengan yang di kuningan tadi atau di chambernya. Terus untuk melepas penahan per hammer ini juga pakai pantek ya. Ini panteknya udah tak lepas, cuman dipantek. Terus ini bahan tutupnya atau bahan penahan per hammer dari plastik atom. Terus per hammer panjangnya 5,5 cm atau 55 mili per hammernya, dengan diameter 12, OD12, panjang 5,5. Jadi kalau mau ganti per hammer ya nanti tinggal beli yang ukuran itu. Ada kok di online, banyak itu dijual. Dan ini atom atau plastik, nanti rencananya akan saya bikinkan yang bisa disetel. Terus itu hammernya, ini pengait hammernya. Nah, pengait hammernya itu modelnya bautan ya. Jadi hammer maju mundur ini aman, rumah hammernya aman, nggak takut terkikis oleh bautnya karena udah dibusing dengan stainless tadi. Itu penampakan ruang dalamnya, kamar hammernya seperti itu tadi. Dan ini baut ini adalah baut penahan hammer. Jadi hammer itu ditahan oleh baut bagian belakang, jadi mundurnya itu mentoknya sampai situ gitu loh, nggak bisa sampai pol, nggak bisa. Jadi mentoknya sampai baut ini. Nah, kalau bautnya dilepas dia bisa mundur pol.
Oke, ini untuk melepas trigger ini bautnya 2 ya, di depan trigger 1, di belakang trigger 1. Dan ini pakai kunci L ukuran 3 mili juga, sama seperti baut chamber tadi, ukurannya kunci L nya sama, cuman ini bautnya lebih pendek. Dan ini triggernya nggak tahu ini modelnya apa, jenisnya apa. Yang pasti ini pairnya 3. Dan menurut saya ini triggernya masih kurang nyaman, masih terlalu keras. Terus ini pengait dari grendelnya, hammer mundur dikait oleh grendel ya lewat baut ini. Ini tak lepasi dulu. Ini pakai kunci L5 mili ya. Dan ini bautnya agak seret dilepas, kemungkinan dilem pakai lock tip. Kayaknya sih iya, soalnya seret banget. Nah, ini bushingnya, ini dari stainless ya. Nah, hammernya seperti ini bentuknya. Ini bahannya masih besi, dan ini ngantek kelomoh. Pelumasnya juga raumum banyaknya, biar lunyu, maju mundurnya itu biar telunyur mungkin. Nah, seperti inilah penampakan dari hammernya. Jadi kerowok atau tengahnya itu kerowok, bolong. Ini akan saya timbang nanti hammernya. Nah, ini bushingnya bahannya stainless ya, hammernya tadi besi, weak wheel juga stainless, buktinya nggak nempel di magnet. Terus diameter hammernya ini adalah 17, sekian, 17,7 dengan panjang 53,9, anggap aja 54 lah. Beratnya hammer ini kira-kira berapa ya? Soalnya powernya lumayan besar. Berat hammer 45 gram. Nah, ini mungkin tujuan dikerowok tengahnya tadi untuk mengurangi beratnya. Oke. Dan ini adalah penampakan utuh dari bagian belakang, tepatnya rumah hammer. Bolongan ini adalah bolongan tempat pengaitnya hammer yang dari trigger. Terus ini ada 3 cowakan dangkal. Ini adalah tempat dari pir trigger. Pir triggernya kan 3, yaitu tadi bertempat di cowakan tadi. Terus untuk melepas rumah hammer dengan rumah valve ini harus melepas baut ini, karena ini modelnya tidak ngedrat ya. Antara rumah valve dan rumah hammer itu tidak ngedrat, tapi cuma diselobok terus dikunci dengan baut kanan kiri. Nah, ini sudah terlepas. Nah, dalamannya seperti ini, halus, full hitam, luar dalam hitam semua. Dan untuk rumah valve ini, nah, ukuran aspalnya kecil sekali. Valve-nya kecil sekali, ini nggak tahu ukuran berapa ini, pokoknya mini lah. Lebih kecil dari PCP manapun yang pernah saya bongkar. Ini ukurannya kecil sekali. Dengan ukuran as 2 mm. Asnya 2 mm, kayak jiting, kecil. Dan ciri khasnya Greyhound pasti setiap as valve itu ada kuningan,
baru nempel di teflonnya, ya pasti awet gitu loh. Rata-rata aspalop Grehon itu awet. Dan ini teflonnya udah hitam ya. Terus ini adalah penampakan jeruan. Nah, bagian dalam dari rumah valve-nya. Dan ini untuk aspalop tidak ada sealnya ya. Jadi memang mengandalkan kepresisian lubang. Nah, ini akan saya pastikan bahwa di pentokan jalur transfer, jalur aspalop ini nggak ada hasilnya. Memang nggak ada hasilnya. Dan rata-rata Grehon itu seperti itu. Karena beberapa kali saya membongkar Grehon dari M30, M16, P15 itu nggak ada seal aspalopnya. Nah, ini untuk melepas ball action grendelnya ini, baut belakang, dan ini bahannya besi, dan baut belakang itu nggak akan saya copot ya, cuman saya kendorin aja. Yang penting grendel bisa terlepas. Terus ini adalah gantolan atau pengait hammer. Ini juga kayaknya dilem pakai Loctite atau lem drat itu. Soalnya seret semua. Nah, bener kan ya, ini dilem. Ini stainless, ada bushingnya stainless. Dan ini adalah grendelnya. Nah, ini ada gotrinya tadi jatuh. Yang bikin ceklik-ceklik itu tadi kan gotri. Nah, ini stainless asli ya. Ini enggak nempel dengan magnet. Dengan diameter 12 mili. Berarti diameter grendel sindik dengan laras sama 12 mili. Ini gotrinya tadi. Terus untuk mengeluarkan gotri sebenarnya lewat atas tadi, teman. Karena udah jiblok duluan ya wis. Ini tak lepas saja bautnya sekalian. Ada pirnya di dalam. Pirnya kecil sekali. Nah, ini gotri sama pirnya. Ini yang bisa ngunci mekanisme grendel, yang bisa ceklik-ceklik. Nah, ini kan ada dua cowokan nih. Dua cowokan ketemunya dengan gotri tadi. Dan ini indikator terkukanya juga akan saya lepas. Ini cukup menggunakan obeng minus ya. Dikendorin biasa aja. Ini juga kayak dilem. Semuanya dilem. Ini dilem nih. Agak berat soalnya. Nah, ini tutupnya seperti ini. Tinggal dikeluarkan aja isinya. Nah. Dan uniknya ini bentuknya malah kayak aspalopnya Uklik. Aspalop dari Sapinova, Saptiger itu kan seperti ini yang warnanya putih. Ukurannya ini adalah 4,8 mili dengan panjang 52,5. Nah, jadi seperti inilah jeruan dan bagian pot dari Grehon T-Rex. Bagian per bagian sudah saya bongkar dan saya lihat, dan ternyata memang di luar ekspektasi harganya. Dan itu untuk cenulan gotri karet nggak bisa dilepas ya. Itu untuk penahan magazin aja, itu nggak bisa dilepas. Terus ini ada busing kuningan masih satu lagi. Ini dibaut dari bawah.
pakai kunci L ukuran 2 mili, busing kuningan yang sebagai penahan sindik grendel. Kalau ini bautnya nggak dilem karena mudah lepasnya mudah. Oke, nah ini model busingnya seperti ini, dicowak mengeliling, jadi tidak utuh ya, diameternya tidak utuh, tapi ada bagian yang dicowak yang untuk penempatan baut pengunci tadi. Oke, jadi seperti inilah jeruan dari greyhound dan bagian partnya, dan seperti apa susunannya ya seperti itu. Video ini saya buat untuk menjawab rasa penasaran saya, dan semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya tidak akan mengomentari bagaimana kualitasnya, karena tujuan saya hanya adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksinya. Salam hormat, sampai jumpa. Terima kasih.